seharusnya Cina ini harus lebih bertanggung jawab akan hal ini. Ini banyak sekali negara yang dirugikan, banyak sekali manusia yang dirugikan karena virus yang kalian tularkan. Jangan sampai kita takut karena ketergantungan kita dengan Cina membuat sikap politik kita di dunia menjadi agak lembek dengan Cina. Gue menghimbau kepada pemerintah, kita harus perketat sekali pintu masuk Republik ini, perketat sekali pintu masuknya. Apalagi untuk para pendatang dari Cina. Udah, Cina balikin aja deh orang-orang Cina yang datang ke sini deh. Bukan yang sudah jadi warga negara Indonesia ya maksud gue, tapi orang-orang Cina yang datang di sini kan banyak banget pekerja-pekerja Cina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue mau diskusi dengan teman-teman mengenai virus corona. Virus corona yang ada di Indonesia. Siapakah yang harus bertanggung jawab akan hal ini? Ini pasti banyak juga yang nyinyir sama gue, "Bang, lo kenapa harus tanya siapa yang tanggung jawab?" Tapi kita semua harus bareng-bareng semua. Pasti banyak yang nyinyir lah intinya mengenai tanggapan mengenai diskusi gue kali ini. Tapi ini buat gue ini penting gitu loh. Buat gue ini sangat penting. Wabah dunia yang bukan saja Indonesia yang mengalaminya, seluruh dunia pun mengalaminya. Dan virus ini berasal dari Cina. Walaupun pemerintah Cina agak kurang suka apabila pada saat itu Amerika menyatakan bahwa ini virus Cina, virus flu ini adalah virus yang berasal dari Cina, dari Wuhan. Tapi nyatanya memang dari Cina virus ini. Pertama kali terjangkitnya virus ini ya di Wuhan. Seharusnya Cina itu juga berempati kepada negara-negara yang akhirnya menjadi korban karena virus COVID-19 ini. Virus corona ini awal mulanya memang dari Cina atau dari Wuhan. Gue sendiri berpendapat harusnya kita menuntut Cina untuk bertanggung jawab akan hal ini. Ya pasti akan banyak juga nyinyir sama gue, kenapa lu nyalain Cina, kenapa, karena ini wabah udah datang dari sini macam-macam lah pasti nyalain gue. Tapi secara nyatanya memang virus ini datang dari awalnya di Cina gitu loh. Nah sedangkan negara kita ini masih sangat berbaik-baik sama Cina, masih sangat welcome sama Cina. Katanya ada indikasi bahwa orang-orang Cina masih ada yang datang ke sini, tapi gue nggak tahu itu pastinya seperti apa. Gue mengharapkan dengan sangat kepada pemerintah karena pandemi corona ini menurut gue membuat kita harus lebih waspada. Alangkah baiknya pemerintah Indonesia membuat satu kebijakan yang sangat ketat terhadap Cina. Ya di luar dari katanya kita bersahabat dengan pemerintah Cina, tetapi ini hal yang penting yang harus diingat oleh pemerintah, bahwa virus ini asal mulanya awal kalinya itu terjangkit di Cina. Kita kan udah diumumkan ya, ada sekitar ratusan, mungkin 170 atau mungkin hampir 200 saat ini positif terjangkit virus corona di Indonesia. Banyak sekali keraguan yang timbul di diri gue, apakah betul di Indonesia hanya sekian ratus yang terjangkit virus corona? Apa karena kita belum punya alat yang canggih agar bisa secara masif kita mengecek apakah rakyat kita terjangkit corona seberapa banyak? Karena di beberapa rumah sakit aja banyak sekali yang katanya menolak untuk melakukan tes corona di saat orang-orang memiliki rasa kewaspadaan yang cukup tinggi apakah dirinya itu terjangkit virus corona atau tidak. Perlu pemerintah camkan baik-baik bahwa kalau bisa semua rumah sakit juga harus bisa menerima semua orang yang ingin mengetahui apakah dirinya terkena atau terjangkit virus corona atau enggak. Takutnya rumah sakit itu secara bisnis jadi nggak laku lagi. Bisa jadi itu memang nyatanya rumah sakit itu saat ini faktor-faktor bisnis yang diutamakan, bukan lagi faktor-faktor sosialnya yang diutamakan. Virus corona Cina ini virus yang menyebalkan buat gua. Memang kita juga nggak bisa terlalu panik, nggak bisa terlalu kesel. Tapi ini membuat perekonomian kita, membuat aktivitas kita semuanya terganggu. Dan kerugian ini besar banget guys. Bukan cuma kerugian negara yang besar, tapi kerugian kita secara personal, masyarakat yang waspada akan hal ini jadi terganggu. Aktivitas belajar kita terganggu, aktivitas keseharian kita, kerja kita terganggu, bursa saham sangat terganggu. Banyak banget keluhan dari para pemain-pemain saham, para pelaku-pelaku ekonomi yang merasakan penurunan nilai ekonomi kita sangat drastis saat ini karena dampak corona ini
seharusnya Cina ini harus lebih bertanggung jawab hal ini. Ini banyak sekali negara yang dirugikan, banyak sekali manusia yang dirugikan karena virus yang kalian tularkan kepada orang-orang di dunia ini gitu loh. Jadi, dan gue ada hal yang cukup menggelitik gue, ada satu kejanggalan ya. Karena baru-baru aja kan ditemukan bahwa katanya virus corona yang sudah masuk dalam tubuh itu bisa bertahan di tubuh selama 37 hari. Walaupun kita udah sembuh sekalipun gitu. Jadi masa inkubasinya kata 14 hari, tapi sampai 37 hari itu baru ditemukan bahwa virus itu ternyata masih bisa di dalam tubuh kita. Masih bisa hidup dan bisa berkembang, bisa mentransferkan kembali ke inang-inang yang baru, inang tubuh-tubuh manusia yang lain. Nah, agak menggelitik buat gua di sini pada saat Menteri Kesehatan Dr. Terawan kemarin baru saja memamerkan 3 pasien yang sembuh yang berasal dari Depok kalau nggak salah. Itu gini ya guys, itu kan baru aja ya, baru sekitar corona di Indonesia itu sekitar 2 atau 3 Maret lah Presiden mengumumkan bahwa kita memang, negara kita akhirnya positif ada yang terinfeksi virus corona dari Depok awalnya kan, pada tanggal 2 atau 3 Maret itu. Dan akhirnya Menteri Kesehatan juga memamerkan sembuh di sekitar tanggal 16 pada saat dipamerkan itu kalau nggak salah. Nah, gue melihatnya di situ kan jangka waktunya nggak nyampe 30 hari men. Tapi kok kayaknya adem-adem aja. Di situ kelihatannya para pejabat-pejabat negara yang membuat satu pernyataan itu dengan memamerkan 3 pasien yang sembuh itu seperti kayak nggak ada kewaspadaan untuk paling tidak pakai masker gitu loh. Itu apa betul ketiga perempuan ini awalnya memang terinfeksi virus corona? Atau memang, aduh gue jadi mikir aneh-aneh jadi kayak gini ya. Jadi kalau kita mau mengkampanyekan ketidakpanikan, mengkampanyekan kewaspadaan, yang elegan dikit lah. Saat ini rakyat nggak bodoh lagi men. Rakyat kita udah banyak yang melek teknologi, udah banyak yang melek kesehatan. Bagaimana sih cara menangani corona? Kalau gue pribadi simple ya sebenarnya. Yang pertama pasti kita membentengi penguatan diri kita, imunitas tubuh kita. Kita banyak minum vitamin C, banyak istirahat, banyak memberikan asupan-asupan kepada tubuh kita untuk bisa menciptakan tubuh kita menjadi kuat, menciptakan antibodi di tubuh kita agar bisa melawan virus corona apabila itu masuk ke tubuh kita. Memang bicara penyakit flu, batuk itu adalah penyakit yang rutin dirasakan oleh rakyat Indonesia. Itu penyakit seperti penyakit yang biasa banget lah memang di Indonesia. Tapi dampak virus corona ini membawa kita menjadi bukan hanya penyakit flu yang kita takutkan, tapi dampaknya adalah wabah ekonomi yang semakin memburuk. Harga-harga bisa makin naik saat ini. Sampai orang udah dilarang sekarang untuk beribadah di masjid. Orang dilarang sekarang untuk berkumpul. Banyak sekali orang-orang yang mempunyai mata pencarian atau mempunyai penghasilan dari kumpulnya orang-orang. Industri-industri atau pengusaha-pengusaha yang dirugikan akan dampak pandemi corona ini. Ekonomi secara makro dan mikro akan berdampak, pasti akan berdampak banget. Nah, peran pemerintah di sini adalah seharusnya pemerintah bisa menciptakan sisi kenyamanan bagi kita rakyat Indonesia agar kita ini merasa terlindungi gitu loh oleh pemerintah. Di saat orang-orang yang mau ngecek corona aja dia positif atau tidak aja di rumah sakit itu sulit sekarang. Banyak banget loh teman-teman gue yang mungkin kalangan menengah ke atas aja itu pun sulit untuk mengetahui apakah dirinya kena corona apa enggak. Yang kelasnya itu menengah ke atas itu sulit. Apalagi teman-teman kita yang kelasnya menengah ke bawah itu lebih sulit lagi, karena yang gue tahu ngecek corona ini mahal guys, nggak murah. Nah ini siapa yang harus nanggung ini? Mungkin juga bisa pemerintah bisa memberikan satu solusi misalnya, atau mungkin Pak Jokowi menyatakan satu kebijakan misalnya gini. Oke rakyatku, siapapun kalian yang merasakan indikasi-indikasi corona itu sudah terjangkit di tubuh Anda silakan cek di semua tempat rumah sakit yang ada dan biayanya ditanggung oleh pemerintah. Nah ini mungkin bisa menimbulkan ketenangan buat kita. Jadi pemerintah bisa aja harusnya dengan menanggung segala macam pembiayaan apabila orang ini terindikasi virus corona, apalagi misalnya dia positif. Nah biayanya siapa yang nanggung? Rakyat kita nggak semuanya mampu masuk rumah sakit. Ya Amerika menyatakan bahwa ini adalah virus Cina, tapi Cina nggak setuju dengan pernyataan ini.
Tapi memang asal mula awalnya dari Cina kok. Entah apapun perdebatannya, ada yang bilang ini senjata biologis, ada yang bilang ini kiriman, ada yang bilang ini macam-macam itu. Tapi ujungnya dunia terdampak. Kita mau cari salah siapanya jadi banyak sekali konspirasi yang masuk jadinya gitu loh. Tapi gue nggak peduli akan hal konspirasi itu. Yang jelas awalnya virus corona ini dimulai dari Cina aja, dan Cina harus bertanggung jawab akan hal ini. Minimal negara Cina, negara Republik Rakyat Cina ini memberikan bantuan kepada seluruh negara-negara yang terdampak mengenai virus yang kalian tularkan itu gitu loh. Indonesia juga bisa agak lebih keras kok sama Cina. Apa kita takut karena kita banyak ketergantungan sama Cina? Jangan sampai kita takut karena ketergantungan kita dengan Cina membuat sikap politik kita di dunia menjadi agak lembek dengan Cina. Gue menghimbau kepada pemerintah, kita harus perketat sekali pintu masuk Republik ini. Perketat sekali pintu masuknya. Apalagi untuk para pendatang-pendatang dari Cina. Udah Cina, balikin aja deh orang-orang Cina yang datang ke sini deh. Bukan yang sudah jadi warga negara Indonesia ya maksud gue, tapi orang-orang Cina yang datang di sini. Kan banyak banget pekerja-pekerja Cina yang kerja di sini tuh. Banyak banget kita mengimpor para pekerja Cina di saat padahal sebenarnya rakyat kita lebih butuh pekerjaan. Apa sih yang dipikirin gitu menurut gue? Apa ya, gue melihatnya ya ini hal yang cukup menyebalkan buat gue. Ya semoga teman-teman semua mendapatkan pandangan yang lebih utuh mengenai hal ini. Kita nggak boleh terlalu panik akan hal ini, tapi kita harus waspada betul. Waspada bagaimana cara kita menghindari corona di seluruh kehidupan kita. Menurut gua, pemerintah rakyat Cina, pemerintah Republik Cina harus bertanggung jawab akan hal ini. Jangan kalian diem aja. Jangan mentang-mentang kalian sudah memberikan banyak jasa kepada Indonesia yang seakan-akan itu, entah dari mana Indonesia diuntungkan, kalian bisa dengan lepas tangan atau biasa aja tidak mau bertanggung jawab akan hal virus yang kalian tularkan ini. Gue berharap semoga kita, khususnya pemerintah Indonesia, bisa mengumpulkan seluruh ahli-ahli biologis kita, seluruh ahli-ahli pengobatan kita untuk menemukan satu penangkal ataupun satu vaksin corona agar kita semua aman dari pandemik corona ini dan kita tidak takut. Walaupun ada hal penting yang bisa kita manfaatkan di sini di saat kekuatan global di dunia, baik itu negara Cina, Amerika, dan negara-negara besar yang lainnya terjangkit juga virus corona. Kita bisa manfaatkan situasi ini dengan cara kita harus lebih kreatif dan lebih smart menghadapi ini. Bisa jadi ini malah kesempatan besar kita untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih berjaya lagi di saat para jagoan-jagoan di dunia ini udah mulai pada tumbang kan. Ini kita harus pintar-pintar menghadapi ini. Teman-teman semua, gue harap kalian nggak terlalu panik menghadapi masalah ini. Tetap waspada, harus waspada, tapi jangan terlalu panik yang berlebihan. Bahkan kita sekarang nih kayak orang yang mau batuk dikit atau cekukan dikit aja orang langsung ngeliatnya, wah bahaya nih dekat sama dia. Gue ngeliatnya jadi, wah kita nggak Indonesia banget nih sekarang nih. Kita ngumpul dikit sama beberapa teman-teman, ada yang lagi pilek, mungkin pilek biasa aja padahal, tapi kita langsung curiga, wah lo corona lo ya. Nah tapi dia sendiri kan nggak bisa ngebuktiin dia corona atau enggak, karena ngeceknya sekarang corona masih susah gitu loh. Ya pemerintah harus bisa segera memfasilitasi kita semua rakyat Indonesia agar kita merasa aman dengan semua dampak dan kejadian ini. Teman-teman semua coba tulis komentar kalian di bawah, bagaimana tanggapan kalian mengenai apa yang gue sampaikan ini, dan apakah kalian mempunyai pandangan yang lain. Menurut gue hal ini perlu kita waspadai dengan sangat, tapi tidak berlebihan dengan kepanikan. Gue nggak setuju dengan kepanikan karena ini bisa membuat dampak ekonomi kita menjadi lebih buruk dari sekarang. Bayangkan apabila ini terjadi sampai ke bulan puasa, Ramadan, Lebaran, harga-harga biasanya di bulan Ramadan itu nggak ada apa-apa aja naik. Gimana kalau ada kayak gini sekarang? Ini gimana nasib rakyat kita? Dan gue berharap juga jangan sampai pasar-pasar ataupun pusat-pusat perbelanjaan sampai tutup. Stok-stok semua barang pokok itu harus diperhatikan oleh kementerian, oleh pemerintah. Jangan sampai ada yang langka di situ. Ini untuk menjaga rakyat kita, jangan sampai kita nggak mati karena corona, ntar ujung-ujungnya malah mati karena kelaparan, karena pasar udah nggak ada, stok barang udah nggak ada, karena dampak atau efek kepanikan yang terjadi di Indonesia. Kita jangan sampai panik guys, waspada tapi jangan panik. Ya kira-kira gitu aja teman-teman semua. Coba tuliskan komentar kalian di bawah. Coba gue pengen juga teman-teman semua tuliskan asal lokasi kalian. Misalnya
Ada yang dari Bogor hadir bang, misalnya Lombok hadir, Papua hadir. Bagaimana kondisi di daerah kalian masing-masing? Tuliskan kondisi di daerah kalian masing-masing. Apa keluhannya, apa yang terjadi di sana? Ya mudah-mudahan kita tidak berlarut lah situasi ini. Semoga kita bisa menghadapi ini dengan tenang dan kuat, dan justru bisa menjadi titik balik Indonesia menjadi negara maju kalau perlu, dengan tumbangin negara maju yang ada. Teman-teman semua jangan lupa like dan share video ini. Semoga ini bisa memberikan pandangan yang lain kepada Anda. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.